saat ini adalah cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih besar karena adanya social distancing, di mana kita mengeluarkan supaya pekerja kita lebih baik lagi. Nah, ini di mana kita menambah juga kesehatan agar para pegawai kita juga baik. Ya, adanya vitamin, adanya kesehatan, jam kerja dibagi. Nah, ini semuanya mengeluarkan suatu extra cost di situ. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa pegawai kita ini sebenarnya sudah dapat subsidi yang dilakukan oleh pemerintah kemarin ini yang di dalam pandemi ini. Jadi sebenarnya pegawai itu sudah mendapatkan ekstra daripada pendapatan. Atas dasar tersebut, seyogianya pemerintah tidak menaikkan UMP atau UMK tersebut. Itu dasar-dasar dari pengusaha. Pengusaha sangat terbuka untuk itu sebenarnya, dan bisa dihitung. Itu, Mas. Oke, Mas, kalau kita lihat ya Pak Iwan ya, itu kan ada beberapa kesulitan yang sedang dihadapi oleh pengusaha begitu. Tapi konsekuensinya apa jika memang ya UMP-nya ditetapkan 3,27% dan setiap kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya juga menaikkan, misalnya berkaca pada apa yang menjadi keputusan Pemprov Jawa Tengah juga ikut menaikkan begitu, kira-kira di range 3,2%. Apa yang menjadi konsekuensinya, Pak? Makanya kita nanti lihat bagaimana kesepakatan di daerah masing-masing, ya, tripartitnya bagaimana. Dan itu saya rasa tidak bisa dijalankan sih, 3,2 itu tidak bisa dijalankan. Upaya kita juga ingin menaikkan semuanya, tetapi kalau pengusaha yang lainnya tidak bisa menaikkan, bagaimana juga. Jadi realistis saja, kita lebih ke realistis saja. Kita tidak bukannya untuk apa, berseberangan atau apa, tidak, tetapi realistis saja bagaimana kita untuk menunjukkan kinerja setiap perusahaan ya, setiap perusahaan di Jawa Tengah ya, terutama. Begitu. Pak Iwan, tapi kalau kabarnya juga sudah ada dilakukan pembicaraan begitu dengan pemerintah daerah terkait, mungkin dengan Provinsi Jawa Tengah atau pemerintah daerah kabupaten kota yang berada di daerah Jawa Tengah. Seperti apa pembicaraan tersebut? Mungkin pembicaranya ini tidak utuh. Beberapa pengusaha ataupun di bidang yang lain, di industri yang lain mungkin baik, mungkin di industri makanan mungkin, atau yang lain ya, obat mungkin. Ini yang diajak ngomong, tetapi yang secara menyeluruh ini saya rasa belum ada ya di situ. Pak, tapi kan kalau kita bercermin pada pertumbuhan ekonomi yang bisa dikatakan negatif, terus berkaca juga pada inflasi juga yang tumbuh negatif begitu sesuai dengan hitungannya, kita deflasi 3 bulan berturut-turut begitu. Kalau kalkulasi hitung-hitungannya dengan kenaikan 3,27% itu realistis nggak sih Pak menurut Anda? Saya kembali lagi ya, bahwa gelombang PHK ini masih banyak di Jawa Tengah ini yang belum selesai. Ya, jadi saya rasa untuk kenaikan itu kita lebih baik menstabilkan dulu saja. Di tahun 2021 itu menstabilkan dulu atau kembali kepada titik awal sebelum pandemi itu. Itu yang menurut saya yang lebih bijak ya saat ini.